Selamat siang Bapak Ibu CGP yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Kita jumpa lagi di ruang kolaborasi hari ini setelah kita melewati beberapa alur mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, dan kali ini kita akan masuk pada ruang kolaborasi. Nanti Bapak Ibu akan masuk dalam forum diskusi untuk membahas tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan untuk kita berdoa dulu. Doa dipersilakan. Doa selesai. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan coba share screen untuk kita melihat apa saja yang kita lakukan pada pertemuan kita hari ini. Baik, mungkin screen-nya sudah bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, Pak. sudah. Oke. Sudah, ya. Oke, baik. Hari ini kita akan khusus membahas tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dalam ruang kolaborasi. Nanti Bapak Ibu kita akan masuk dalam forum diskusi. Adapun paket modul tentang paradigma dan visi guru penggerak, dan judul modul ini adalah refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, dan nanti kita akan masuk pada ruang kolaborasi. Waktu kita adalah 3 jam pelajaran. Fasilitator saya Pak Yapi. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju pada sesi kali ini adalah guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Sedangkan untuk capaian umum modul ada 2, demikian juga untuk capaian khusus modul ada 3, dan itu saya yakin Bapak Ibu sudah membaca di modul 1.1 yang dilakukan pada saat mulai dari diri maupun pada saat eksplorasi konsep. Agenda kita kali ini adalah dimulai dari pembukaan, kemudian ada nanti sedikit refleksi pembelajaran modul yang telah Bapak Ibu lakukan di eksplorasi konsep, kemudian nanti ada aktivitas sesi dalam ruang diskusi, kemudian yang berikut ada review aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan dalam ruang diskusi, kemudian nanti penutup. Ya, kalau pembukaan saya pikir kita sudah mulai tadi. Kemudian yang berikut tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai pada sesi ini adalah Bapak Ibu sebagai CGP mampu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, yang diharapkan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Demikian Bapak Ibu tujuan yang diharapkan nanti dicapai. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti sesi ini secara lengkap dan juga mengerjakan LMS dengan baik sesuai langkah-langkah yang ada, sehingga Bapak Ibu dapat mencapai apa yang diharapkan sebagai tujuan pembelajaran. Adapun skenario pembelajaran kali ini, yaitu dimulai dari pembukaan. Tadi saya awali dengan ada pengantar, ada sambutan sedikit, waktunya memang 10 menit. Kemudian nanti review materi, itu 35 menit. Saya akan mengulang sedikit dari apa yang Bapak Ibu sudah pelajari di eksplorasi konsep, sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita. Itu waktunya 35 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Bapak Ibu saya akan bagi dalam 2 kelompok yang nanti akan masuk pada BOR masing-masing untuk melakukan diskusi. Saya akan menjelaskan nanti apa saja yang Bapak Ibu lakukan dalam ruang diskusi nanti. Kemudian nanti dalam diskusi kelompok itu Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan terkait dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal, sosial budaya daerah masing-masing. Dan saya perlu ingatkan waktu untuk di diskusi kelompok itu 75 menit.
Kemudian yang terakhir, penutup, nanti kita akan masuk pada sedikit saya akan mengingatkan kembali apa yang dilakukan setelah sesi ini, dan kemudian kita akan akhiri dengan doa dan foto bersama, dan waktunya adalah 15 menit. Demikian skenario pembelajaran akan kita lakukan dalam sesi ini. Nah, supaya sesi ini bisa berjalan dengan baik, kita perlu mengingat kembali kesempatan kelompok seperti yang pada sesi-sesi yang lalu, di mana yang pertama, Bapak Ibu semua mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat atau mengomentari pendapat dari teman yang lain. Kemudian dalam sesi ini diharapkan kita berpikiran terbuka, siap menerima setiap pendapat, dan tetap menjaga untuk saling menghormati. Kemudian yang ketiga, yang diharapkan adalah ketika ada satu orang yang berbicara, maka saya harap yang lain bisa mendengarkan, dan yang paling penting adalah tolong mic-nya dimatikan supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu pada saat ada yang berbicara. Kemudian yang saya ingatkan lagi, peserta boleh memberikan pendapat, berkomentar setelah dipersilakan supaya tidak saling rebutan. Dan yang berikut, saya mengharapkan Bapak Ibu sebagai CGP bisa berpartisipasi secara aktif dari awal sampai selesainya sesi ini. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, ya, saya harapkan Bapak Ibu bisa merasa nyaman, merasa gembira mengikuti sesi ini, karena ini yang paling penting. Ketika kita merasa nyaman dan gembira, maka apapun yang kita lakukan itu pasti akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita. Demikian Bapak Ibu, kesepakatan kelas maupun urutan kegiatan kita pada sesi ini. Nah, kita masuk pada saat ini, saya akan coba memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu coba mereview proses dan hasil belajar Bapak Ibu yang telah dilakukan dalam alur eksplorasi konsep. Apa hasil yang Bapak Ibu peroleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep. Untuk itu, saya akan share, Bapak Ibu akan menyampaikan komentar ini di link, ya, di link Jamboard. Saya akan share linknya, Bapak Ibu bisa menyampaikan komentar Bapak Ibu di link Jamboard yang ada. Silakan. Apa sudah terlihat ya link Jamboardnya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, silakan Bapak Ibu menyampaikan komentar Bapak Ibu di link Jamboard yang saya sudah bagikan. Nanti saya akan minta 1-2 peserta untuk memberikan komentar konfirmasi terhadap apa yang disampaikan pada link Jamboard itu. Silakan ya, semua sudah bisa masuk ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, terima kasih ya. Saya udah kirim, Pak. Oke. Cuman gimana saya pengen edit. Saya pengen edit, Pak. Oke. Gimana cara ngeditnya, Pak? Kalau begitu saya stop screen ini dulu, stop share screen ini, saya coba buka supaya kita lihat sama-sama ya di Jamboard itu seperti apa. Oke. Saya tunjukkan hasil Bapak Ibu di Jamboard. Oke. Oke. Sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu? Udah, Pak. Iya. Itu ada satu halaman saja. Bapak Ibu bisa melihat di situ. Kita akan ini. Oke, terima kasih. Sudah beberapa yang memasukkan pendapatnya. Di situ ada Bu Jenny, ya. Saya coba baca. Bu Jenny menyampaikan hasil yang diperoleh adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berhamba pada murid. Mungkin Bu Jenny bisa menjelaskan sedikit kepada kita apa yang dimaksud dengan berhamba pada murid.
Silakan Bu Jenny. Pak Jerry itu Pak. Oh Pak J, oh ya sorry Pak Jerry, Pak Jerry. Oh ya saya salah. Ya, Terima terima kasih. kasih. Oke Pak Jerry, mungkin bisa dikasih penjelasan Bu. Jadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu berarti kita mengutamakan murid. Kalimat berham kepada murid itu artinya kita inilah adalah hamba dari murid. Jadi proses atau budi luhur yang ada pada kita sebagai guru kita curahkan sepenuhnya untuk perkembangan murid tersebut sehingga dia boleh menjadi orang yang berguna demi masa depan dia juga buat bangsa dan negara. Baik, luar Begitu, biasa. Pak. Kita beri aplaus dulu untuk Pak. Ya, saya tambahkan Pak. Oh boleh boleh. Ini Ibu Yeni. Sebentar Bu Desmi. Oh Bu Desmi ya. Ya, Ini saya Bu Yeni tambahkan. ada resen. Tapi silakan Bu Desmi dulu ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Menurut saya guru berhamba pada murid artinya guru memberikan layanan yang optimal kepada muridnya. Semua kebutuhan siswa dalam konteks belajar itu memang harus terberikan gitu. Jadi layanan pendidikannya Bang betul-betul maksimal diberikan kepada anak. Begitu Pak menurut Oke, saya. terima kasih luar biasa Bu Desmi. Nah, ini Ibu Yeni ada angkat tangan, ada resen. Silakan Bu Yeni, mungkin sebentar ya singkat, supaya kita bisa Iya efektif. sebentar. Oke. Izin Pak, saya sudah menjawab kan begini jawabannya Pak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Cuma saya ingin menambahkan, ada pembelajaran sepanjang hayat, saya nggak bisa mengedit di sini. Gimana caranya Pak? Oh ya ya ya. Oke. Oke, baik. Nanti apa ya? Makanya dia. Karena waktu kita terbatas nanti sebentar ini luar biasa. Nanti untuk mengedit tampilan di apa? Kita nanti sebentar setelah kita selesai kita di ruang diskusi yang lain ya. Oh Terima ya. kasih. Tapi intinya Bu Iya Jenny Pak, makasih telah Pak. menyampaikan Iya Pak. bahwa ada kodrat alam dan ada kodrat zaman yang dipelajari ketika eksplorasi konsep. Baik, terima kasih untuk pendapat Bapak Ibu sebagai bukti Bapak Ibu telah membaca materi yang ada di eksplorasi konsep. Saya stop share dulu untuk kita kembali kepada PPT yang tadi ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, saya kembali ke PPT untuk kita lanjutkan. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Dalam proses. Lagi. Nah, Oke, ada Pak. OTW. Oke, saya lanjut ya. Nah, baik, kita akan lanjut menyangkut review materi yang telah Bapak Ibu pelajari. Berkaitan dengan potret pendidikan Indonesia mulai dari zaman kolonial sampai pada pendidikan masa kini. Ya. Kita tahu bersama bahwa sesuai yang Bapak Ibu baca di zaman pendidikan di zaman kolonial itu ada sih beberapa bupati, ada beberapa elemen yang membuka menyelenggarakan pendidikan, tetapi pada intinya lembaga pendidikan itu dibuka untuk kepentingan mereka yang membuka. Nah, tetapi di zaman kita sekarang ternyata sudah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Kemudian yang berikut kita akan sedikit mereview tentang kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di situ ada tentang dasar-dasar pendidikan, di mana pendidikan itu bersifat menuntun, ya, memberikan tuntunan, kemudian bicara tentang perkembangan dasar jiwa anak maupun kekuasaan pendidikan itu sendiri. Kemudian ada pendapat beberapa ahli, yaitu diantaranya Montessori memandang bahwa lebih mementingkan pembelajaran panca indera, sementara Froebel selain panca indera ternyata dia juga lebih menekankan tentang permainan pada anak-anak. Sementara Taman Siswa coba menggabungkan antara pendapat dari Montessori maupun dari Froebel. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikut Ki Hajar Dewantara juga memberikan pemahaman bahwa pengajaran itu sebetulnya merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecapaian hidup anak itu baik secara lahir maupun secara batin. Pendidikan dianggap sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan juga memberi tuntunan
terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ini tujuannya, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga memberikan gambaran bahwa pendidikan itu sebetulnya adalah melakukan aktivitas menuntun. Dia mengibaratkan pendidik atau guru itu seperti petani atau tukang kebun, di mana fungsi daripada petani itu dia memfasilitasi, menyediakan, mengolah lahan yang ada dan menanamkan benih. Benih ini seperti anak yang punya potensi akan bertumbuh maksimal ketika seorang petani melakukan fungsinya memfasilitasi, merawat, dan memberi pupuk, dan lain sebagainya. Sehingga, kalaupun benihnya merupakan benih terbaik, tetapi tuntunan itu kurang maksimal, maka tentu hasilnya tidak terlalu maksimal. Sebaliknya, sekalipun benihnya tidak terlalu berkualitas begitu, tetapi kalau tuntunan yang diberikan itu maksimal, maka diharapkan menghasilkan hasil yang juga bisa lebih maksimal. Kemudian yang berikut, Ki Hajar Dewantara juga menyinggung tentang kodrat alam maupun kodrat saman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat saman ini berkaitan dengan isi atau irama. Nah, kalau dikaitkan dengan saman sekarang ini, kodrat saman itu bicara tentang keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh seorang siswa, yang 4C, ada kolaborasi, ada komunikasi, kreatif maupun critical thinking. Ya. Nah, kalau bicara tentang kodrat alam, tentu konteks lokal sosial budaya murid itu pasti akan beda. Apalagi bicara tentang mungkin di Indonesia Barat, Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur, pasti konteks lokal sosial budaya itu pasti akan beda. Kemudian yang berikut, Ki Hajar Dewantara juga memberikan tentang budi pekerti. Budi pekerti itu sebagai perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, ini beberapa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu, saya akan coba menjelaskan secara singkat tentang peta aktivitas modul 11. Ya, sebagaimana Bapak Ibu sudah lihat, bahkan sudah mengikuti alurnya di eksplorasi konsep, di LMS, mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep, kemudian ada ruang kolaborasi, ada demonstrasi kontekstual, kemudian ada apalagi ini eksplorasi pemahaman, ada koneksi antar materi maupun ada aksi nyata. Aksi nyata ini merupakan penerapan atau implementasi dari apa yang telah Bapak Ibu lakukan di alur Merdeka yang lain, seperti itu. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya juga akan sedikit memberikan peta konsep dari modul 11 yang Bapak Ibu sudah pelajari melalui alur Merdeka yang sudah dilakukan. Dimulai dari tujuan pembelajaran, itu lengkap di modul. Kemudian ada bicara tentang potret pendidikan Indonesia, seperti tadi saya sudah jelaskan, sejak zaman kolonial sampai pada masa kini. Kemudian ada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian ada dasar pendidikan yang menuntun, ada kodrat alam dan kodrat saman, dan terakhir itu adalah budi pekerti. Ini peta konsep dari modul 11 yang saya yakin Bapak Ibu sudah mengikuti, sudah lihat di LMS. Nah, kita akan tiba pada poin inti kita hari ini. Nanti kita akan berdiskusi. Nah, kelompok ini saya bagi dua. Kelompok satu ada Pak Jerry, ada Ibu Desmi. Kelompok dua ada Pak Niko dan Ibu Yeni. Nah, supaya nanti diskusinya bisa bagus, saya bagi Bapak Ibu dalam bor. Ada 2 bor. Nanti teknisnya untuk Pak Jerry dan Ibu Desmi mungkin tetap ada di room ini. Sementara untuk Pak Niko dan Ibu Yeni bisa gabung di link Google Meet yang saya bagi di room chat maksud saya. Ya, silakan itu. Nah, sebelum nanti bergabung ke situ, ini ada untuk kelompok 2, untuk kelompoknya Pak Niko sama Ibu Yeni nanti bisa gabung di
bor yang saya buat, nanti linknya ada, saya sudah bagi di room chatnya. Nah, sebelum ke sana, saya coba jelaskan apa saja apa yang Bapak Ibu akan lakukan dalam diskusi kelompok. Bapak Ibu nanti akan berdiskusi tentang apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, yang menjadi penguatan karakter murid. Seperti itu. Dan yang ketiga, coba nanti Bapak Ibu dalam diskusi sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah, Bapak Ibu. Seperti itu. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, silakan masuk ke bor masing-masing untuk melakukan diskusi. Nanti saya akan pantau, saya harap semua bisa aktif. Silakan untuk Pak Niko dan Bu Jenny bisa masuk ke link Google Meet yang saya sudah bagi. Pak Jerry sama Ya, Ibu siap, Bu. Desmi. Siap, Pak. Iya. Dan mohon ketika ada di bor, mic dan kamera di main room tolong dimatikan ya, kecuali Bu Desmi sama Pak Jerry tetap mengaktifkan video dan kameranya. Terima kasih, silakan. Siap. Iya, Siap, Bapak. siap. Izin tinggal. Ya, Pak Jerry, kita diskusi. Ya, itu tentang itu Ki Hajar Dewantara. Iya. Kalau di daerahnya Ibu Desmi gimana? Apa yang seperti Ki Hajar Dewantara itu? Iya, Iya di kan daerah pertanyaan saya, pertama kan? oke Iya. Pak Jerry, di daerah saya Pak Jerry, ada itu istilah alam tekambang jadi guru. Artinya Pak Jerry, Oh. pembelajaran itu tidak hanya berada di ruang kelas. Oh, Ya, siswa bisa menggunakan apa yang terjadi di lingkungannya, bisa belajar dari peristiwa-peristiwa alam, bisa belajar dari hal-hal yang ada di lingkungannya sendiri. Begitu kalau kita kaitkan ke filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kalau di oh. daerah Pak Jerry sendiri gimana? Kalau di daerah kita kenal dengan tokoh nasional juga yang Juga dari Pak, juga keluar dari grup ya Pak. Minahasa, Iya Bu Masuk Yeni. grup kami. Sulawesi Utara. Iya Pak Bu Yeni Kok keluar. masuk? Iya, tapi Ya, lanjut Pak Jerry. Ya, kita lanjut ya. Ya, kalau di